alaihi salam, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafidhoni wa hafidhakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Asy-Syuhada yang semoga pengurusnya dan jamaahnya semoga semuanya saja selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan, serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a ila yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Amin. Allahumma amin insyaallah. Bapak Ibu sekalian, hafidhoni wa hafidhakumullah. Insyaallah kita akan memulai kajian tentang fikih muamalah yang kita sarikan dari matan kitab takrib matan Abi Syuja' karya Abi Syuja' rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Buyu'i, adapun ini adalah kitab yang membahas tentang jual beli. Wa ghairiha, dan selain jual beli, minal muamalati, dalam pembahasan tentang fikih muamalah. Jadi ada ibadah mahdhoh, ada ibadah ghairu mahdhoh. Ada ibadah yang mahdhoh itu murni, hubungannya langsung dengan Allah. Ini sholat, saum, termasuk haji, umroh, itu termasuk ibadah mahdhoh. Nah, jadi ini hubungannya langsung dengan Allah. Ibadah mahdhoh ini, qaidahnya adalah al-aslu fil ibadati at-tahrim. Hukum asalnya ibadah yang mahdhoh ini terlarang hingga ada dalil yang membolehkannya. Hatta yadullad dalil ala ibahatiha. Nah, sehingga ada dalil yang membolehkannya, atau ada dalil yang memerintahkannya, atau ada dalil yang mensyariatkannya. Nah, ini berbeda dengan ibadah mahdhoh, itu ibadah ghairu mahdhoh, yang tidak murni langsung dengan Allah hubungannya, tapi dengan sesama hubungannya. Nah, ini yang kaidahnya yang sering kenal dengan istilah fikih muamalah itu. Nah, jadi ini fikih yang hubungannya kita dengan sesama. Biasanya kaidah yang berlaku untuk muamalah itu adalah al-aslu fil muamalati al-ibahah hatta yadullad dalil ala tahrimiha. Hukum asalnya muamalah itu adalah boleh hingga ada dalil yang melarangnya. Jadi semua aktivitas muamalah, sosial, politik, budaya, ekonomi itu hukum asalnya adalah boleh hingga ada dalil yang melarangnya. Itu di antara bentuk aktivitas bermuamalah yang dilarang itu kalau mengandung maisir misalnya, perjudian. Yang kedua kalau mengandung gharar, tipu menipu. Yang kedua, yang ketiga kalau mengandung unsur riba misalnya. Dan enggak kedengeran. Dan kalau mengandung unsur batil, sesuatu yang enggak benar menurut syariat itu. Maka itu bisa masuk dalam kategori yang terlarang karena ada larangan-larangannya. Nah, selama tidak ada larangan, maka hukum asalnya adalah boleh. Itu kalau kita bicara fikih muamalah itu. Al-buyu'u, adapun jual beli, itu ada salah satu asya'a, 3 macam. Jual beli itu ada 3 macam. Yang pertama,
bai'u ainin musyahadatin fajaizun. Jadi yang pertama adalah menjual sesuatu yang bisa dilihat. Maka yang ini boleh. Jadi kalau bahasa sederhananya kita beli ada barangnya jelas. Maka itu hukum asalnya adalah boleh. Al-aslu fi masyru'iyatil bai'i ayatun. Dasar dari disyariatkannya jual beli ini ada beberapa ayat. Minha di antara ayat-ayat itu adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala di surah Al-Baqarah. Di surah Al-Baqarah ayat 275. Jadi ini dasar dibolehkannya jual beli. Itu ada di surah Al-Baqarah ayat 275 di mana Allah berfirman wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Dan Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Jadi Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Wa ahadisu, dan ada beberapa hadis juga yang menjadi dasar bolehnya jual beli. Minha di antaranya adalah marwahu al-Hakim, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, di mana suila ditanya siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul kasbi atyabu, pekerjaan yang bagaimanakah yang paling bagus ya Rasulullah? Faqala, maka Nabi bersabda, amalur rajuli biyadihi, pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri, wa kullu bai'in mabrurin, dan setiap jual beli yang mabrur, yang bagus. Aila ghasya fihi wala khiyanata, jual beli yang mabrur itu adalah jual beli yang tidak ada tipu-tipu dan tidak ada khianat di dalamnya. Nah, jadi ini hadis ini menjadi dalil bahwa pekerjaan yang paling baik dalam timbangan syariat itu adalah pekerjaan yang dikerjakan dengan tangannya sendiri, maksudnya mandiri ya, tidak bergantung kepada orang lain. Kemudian yang kedua, jual beli itu. Tapi jual beli yang mabrur. Nah, jual beli yang mabrur itu adalah jual beli yang tidak mengandung tipu-tipu dan tidak mengandung pengkhianatan. Karena kalau mengandung tipu-tipu nanti enggak barokah jual belinya itu. Sebagaimana hadis muttafaqun alaih Bukhari Muslim, Nabi bersabda, al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa, fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima, wa in katama wa kadzdzaba muhiqqat barakatu bai'ihima. Dua orang yang sedang transaksi jual beli boleh pilih jadi atau tidak transaksinya. Kalau keduanya jujur dan berterus terang, Allah akan berkahi transaksinya. Kalau keduanya berdusta dan menutup-nutupi, Allah akan hilangkan keberkahannya. Jadi kalau ada orang jual beli nggak jujur, itu hilang barokahnya. Hilangnya barokah berarti hilangnya kebaikan. Karena barokah itu adalah subutul khair, tetapnya kebaikan. Matur nuwun, jazakallahu khairan. Oh nggih. Oh diangkat. Matur nuwun nggih. Jazakallahu khairan. Nggih. Karena barokah itu subutul khair, tetapnya kebaikan. Barokah itu khairun alladhi yazdad, kebaikan yang terus bertambah. Maka orang yang dalam jual belinya melakukan tipu-tipu atau melakukan pengkhianatan itu enggak barokah. Banyak pun yang diperoleh, kalau cara-cara mendapatkannya enggak benar, luarnya saja nikmat tapi dalamnya laknat. Sehingga cepat atau lambat apa yang diperoleh itu akan menjadi masalah bagi yang bersangkutan, baik di dunia ini, yang pasti di akhirat nanti kalau dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kue dari Senen ngomongnya ini bikin sendiri loh Mbak, padahal kuenya dari Senen. Allah, baju dari Tanah Abang dibilang dari Hong Kong, misalnya. Ada orang nawar, modalnya belum dapat ini modalnya, padahal dapat udah. Mending kalau nggak mau terus terang,
Paling enggak jangan bohong dengan mengatakan maaf ya belum boleh. Emang berapa sih modalnya? Pokoknya belum boleh lah. Daripada bohong. Okay. Kadang pembeli juga bohong. Baru sekali beli udah teriak-teriak. Mas langganan mas, langganan mas. Padahal, padahal baru sekali beli padahal. Harusnya kalau pengen murah ya ngomong apa adanya. Mas insya Allah kalau cocok nanti langganan insya Allah. Gitu aja. Tuh. Nawar tidak boleh ngomong apa. Tadi sana nawar boleh, masa sini nggak boleh? Padahal belum nawar tadi. Nah, itu. Kalau celaan dalam Al-Quran secara eksplisit itu di surah Al-Mutaffifin itu. Wailul lil mutaffifin alladhina idza ktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celakalah orang yang curang dalam timbangan dan takarannya, yang kalau dia menimbang untuk dirinya maunya dipenuhi. Kalau nimbang untuk orang lain maunya dikurangi. Jadi ada orang itu yang curang dalam timbangan dan takarannya, yang kalau dia nimbang untuk orang lain maunya dipenuhi. Kalau untuk dirinya maunya dipenuhi. Kalau untuk orang lain maunya dikurangi. Itu wail. Kalau kata Syekh Al-Baruzi rahimahullah, wail itu artinya dosa besar berarti. Jadi kalau sampai ada orang dalam transaksi jual belinya kok ada kecurangan-kecurangan seperti itu dosa besar, tidak boleh itu. Itu seperti itu. Dalam masalah takaran dan timbangan. Jadi kalau untuk hak dirinya maunya dipenuhi, kalau untuk orang lain maunya dikurangi. Itu sama dengan kalau kerja asal-asalan, kalau gajian maunya full. Jadi kalau untuk kerja asal-asalan, gajian maunya full lah, itu masuk ya. Kalau untuk dirinya maunya dipenuhi, kalau untuk orang lain maunya dikurangi. Dan itu bisa menghilangkan berkah memang, bisa menghilangkan berkah. Saya pas ngomong begini itu, saat itu saya ngisi kajian di pabrik teh. Saya nggak sebut mereknya karena nggak ngasih sponsor ya. Dan di pabrik teh itu deket-deket sini lah ada itu. Nah itu karyawannya mendekati saya. Bener Ustadz, bener itu. Jadi kalau gajian maunya penuh, kerja salah-salah nggak barokah, itu bener kata dia. Emang kenapa Pak? Saya ini di perusahaan ini ada kerja tim Ustadz. 5 orang. Kalau saya nggak salah 5 atau 6. 5 orang lah. Saya lupa. Kurang lebih 5 orang. Dia bilang gitu. Harusnya pekerjaan itu dikerjakan 5 orang itu Ustadz. Harusnya pekerjaan itu. Tapi ada satu karyawan senior. Mentang-mentang dia paling senior di perusahaan ini. Gajinya paling gede Ustadz. Gajinya paling gede. Tapi dia mual Ustadz. Muales. Nggak mau kerja dia. Akhirnya yang kerja cuma 4. Yang satu yang ongkang-ongkang aja. Harusnya dikerjakan berlima, jadi berempat yang kerja, yang satu ongkang-ongkangan. Apa kata karyawan ini? Dia bilang, saya melihat sendiri Ustadz, bagaimana kehidupannya nggak berkah katanya. Rumah tangganya, ekonominya, apa sakit-sakitan, macam-macam. Nah, itu diantaranya rupanya nggak berkah gara-gara ada kecurangan dalam tadi, dalam timbangan tadi itu. Jadi kalau gajian maunya penuh, kerjanya asal-asalan itu. Karena bagaimanapun juga seorang muslim itu harus menepati akad-akad. Sebagaimana Allah bilang di surah Al-Ma'idah ayat 1 itu. Al-Ma'idah ayat 1 itu. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hei orang-orang yang telah beriman, tepatilah akad-akad itu. Nah, seorang muslim tidak boleh khianat terkait dengan akad, itu tidak boleh. Maka jual beli yang mabrur dalam hadis ini, yang dipuji oleh Nabi adalah jual beli yang tidak ada tipu menipu, tidak ada pengkhianatan. Dan orang yang berjual beli, selama jual belinya tidak melalaikan dari Allah, dipuji oleh Allah di surah An-Nur ayat 37 itu. Jadi kok ada orang berjual beli, berusaha maksudnya, kemudian jual belinya itu tidak melalaikan dia dari Allah, maka orang yang berjual beli seperti ini dipuji oleh Allah dalam Al-Quran di surah An-Nur ayat 37 itu. Allah berfirman, A'udzubillahi sami'il alim minasyaitonir rajim, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah
wa yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah. Dia berjual beli, tapi jual belinya itu tidak melalaikannya dari Allah gitu. Melaksanakan sholat dan menaikkan zakat, walaupun sibuk dengan jual beli tapi tidak lalai dari Allah, tetap memperhatikan waktu sholat dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang di hari kiamat itu nanti. Nah, ini orang-orang yang berjual beli seperti ini itu malah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mencari nafkah untuk keluarganya termasuk dengan berjual beli itu termasuk fisabilillah. Dalam sebuah hadis yang hasan ada yang mengatakan sahih dalam bab targhib wa tarhib itu ya. Dalam sahih targhib itu dinyatakan sahih. Ada yang mengatakan hasan, riwayat Tabarani, bahwa orang yang mencari nafkah untuk keluarganya itu fisabilillah. Jadi orang yang mencari nafkah untuk keluarganya itu masuk dalam kategori fisabilillah. Nah, jadi makanya bukan hal yang tercela dalam Islam orang membuka usaha termasuk dengan jual beli dan atau yang serupa dengan jual beli nanti. Yang penting mabrur, tidak ada tipu-tipu, tidak ada pengkhianatan di dalam jual beli tersebut. Itu seperti itu. Terus kemudian wa bai'u syai'in mausufin fi dhimmati fajaizun idza wujidat as-sifatu ala ma wusifa bihi. Jenis jual beli yang kedua adalah wa bai'u syai'in, menjual sesuatu mausufin yang disifati fi dhimmati dalam tanggungan, enggak langsung ada barangnya maksudnya. Fajaizun, maka boleh idza wujidat as-sifatu, apabila didapati apa as-sifatu sifat ala ma wusifa bi, atas apa yang dipersifatkan apa syai' dengan ma. Maksudnya spesifikasinya itu jelas gitu kalau bahasa, dan barangnya memang sesuai dengan yang dijelaskan dalam spesifikasi barang tersebut. Ini biasanya nanti ya berkaitan dengan akad salam ya, akad pesan. Kalau kita sekarang mungkin dalam konteks zaman sekarang jual beli online itulah. Nah, jual beli online itu secara prinsip orang yang menjual dia harus menjelaskan sifat-sifatnya. Harus jelas spesifikasinya, tidak boleh tidak gitu. Dan apabila barang yang dikirim tidak sesuai dengan spesifikasinya, maka dari pihak yang membeli berhak untuk mengembalikan, mereturn apa namanya itu? Itu ya, dikembalikan itu apa? Diretur. Iya itu apa namanya bahasanya itu, nggak ngerti saya itu. Itu seperti itu. Biasanya yang sering HP-nya bunyi dikit-dikit, Shopee. Nah, itu biasanya itu. Itu kalau HP istrinya sering Shopee itu biasanya suaminya kepalanya cekot. Terlepas dari itu maksud saya bahwa seorang yang jual secara tidak langsung seperti itu harus menyebutkan sifat-sifatnya dan barangnya harus sesuai dengan sifat-sifatnya. Kalau tidak sesuai maka pihak pembeli berhak untuk menolak itu. Itu seperti itu. Ya nanti di belakang insya Allah kita juga akan belajar tentang kasus-kasus misalnya ada sengketa antara penjual dan pembeli, ini bagaimana penyelesaiannya. Kalau kaidah dasarnya ya, kalau ada masalah antara penjual dan pembeli yang dipegang adalah perkataan penjual. Itu dulu, rumus dasarnya itu. Jadi saya ulang ya, kalau ada konflik antara penjual dengan pembeli, kaidah dasarnya yang dipegang adalah perkataan penjual. Itu dulu konsep dasarnya. Nah, terkecuali memang nanti dari pihak yang menuntut yaitu pembeli itu punya bukti. Karena nanti dikaitkan dengan satu hadis di mana Nabi bersabda aukamaqal al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'alal mudda'alai. Bagi yang menuntut itu harus punya bukti. Dan bagi yang dituntut cukup dengan sumpah. Maka dalam konteks kekitaan terkait dengan jual beli muamalah yang online itu, biasanya ada ketentuan begini.
komplain diterima kalau unboxingnya menggunakan video tanpa diputus. Ya, begitu ya diantaranya. Itu boleh, itu tidak apa-apa itu. Nah, itu namanya al-bayyinah. Nah, kalau pembeli punya bukti, maka yang dimenangkan adalah pembeli dalam hal ini. Tapi kalau pembeli tidak punya bukti, maka yang dimenangkan adalah penjual sebenarnya. Itu seperti itu. Makanya kalau secara prinsip dulu ya, kalau ada konflik antara penjual dan pembeli, dalam kaidah dasarnya yang dimenangkan adalah penjual. Kecuali pembeli punya bukti. Nah, kalau dia punya bukti, dimenangkan pembeli nanti. Itu bukti itu namanya bayyinah. Kalau bahasa hadisnya itu al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'alal mudda'a alaih. Jadi bagi orang yang menuntut harus punya bukti. Yang dituntut cukup dengan sumpah. Kalau yang menuntut gak punya bukti, gak sah tuntutannya. Nabi menyabdakan, oh kamakol, kalau gak begitu nanti orang seenaknya nuntut hak orang lain, seenaknya aja. Makanya harus ada aturan itu seperti itu. Kemudian wa bai'u 'ainin ghaibatin lam tusyahad fala yajuzu. Dan menjual sesuatu yang gaib, yang enggak ada. Lam tusyahad, yang tidak bisa disaksikan, fala yajuzu, maka tidak boleh. Misalnya jual beli toyol misalnya itu. Mungkin jenengan saya ngomong gini mungkin dikira bercanda. Saya itu dapat cerita dari jamaah saya. Orang bukan Grand Prima Bintara, bukan. Ini ada orang Grand Prima Bintara. Orang Bintara apa saya lupa namanya itu. Nah itu beliau pas pulang kampung di Jogja, bukan Jogja di kampungnya Solo sebenarnya. Pas di Jogja itu, entah pas ada acara apa di Jogja itu, pas naik ojek beliau itu, tukang ojek itu nawari, Bu, mau beli toyol enggak? Iki maksudnya piye Mas? Ya anu Bu ini ada selebarannya jual toyol. Piye gitu tuh. Nah, ini kan di samping memang itu haram karena berkaitan dengan sihir dan kesyirikan atau lebih dari itu memang tidak boleh karena kan nggak bisa dilihat. Iya. Itu nggak bisa dilihat, itu perkara gaib itu, nggak bisa dilihat itu. Nah, Ustadz, lalu bagaimana dengan jual aplikasi-aplikasi yang tidak bisa dilihat juga kan? Kan banyak orang jual, contoh gini deh, saya pernah ngisi kajian di sebuah perusahaan CCTV. Saat itu saya nanya, berapa harga CCTV-nya? Kalau CCTV-nya murah Ustaz, tapi programnya yang mahal gitu. Apa namanya itu, instalasi programnya itu apa? Saya nggak paham lah itu. Itu yang mahal Ustaz. Jadi itu kita jual itunya katanya. Kalau bendanya murah Ustaz, tapi programnya ini yang mahal dia bilang gitu. Nah, itu bagaimana? Nanti sebenarnya gini, kalau berkaitan dengan jual beli sesuatu yang tidak bisa dimiliki itu nanti masuk dalam bab ijarah sebenarnya. Jual beli manfaat namanya. Nah, kalau jual beli manfaat itu nanti diperkenankan dalam bentuk akad ijarah nanti. Ijarah itu tidak memiliki kita memang, tapi kita membeli manfaat. Ijarah itu kita membeli manfaat. Jadi kita tidak membeli benda, tapi membeli manfaat itu. Kayak jenengan karyawan, kita menjual skill jenengan. Jenengan kerja di perusahaan, kayak dulu misalnya Pak Haji Fuad kerja di apa Pak namanya? KTM 3M gitu. Itu wah nggak ngasih sponsor sebenarnya kalau menyebutnya. Oh ngasih sponsor ini dari 3M ini. Apa namanya? Itu kan Pak Fuad kan tidak yang dibeli oleh perusahaan dari Pak Fuad apa? Skillnya Pak Fuad. Jadi skillnya Pak Haji Fuad ini dibeli oleh 3M untuk diambil manfaatnya oleh perusahaan tersebut. Itu sebenarnya jual beli juga sebenarnya, teman dimasukkan dalam akad tersendiri namanya ijaro itu seperti. Kalau tadi kan namanya akad sewa menyewa itu. Nah, jadi singkat kata singkat cerita, bendanya itu harus bisa disaksikan. Kalau nggak bisa disaksikan berarti gaib nggak jelas. Kalau nggak jelas nanti masuk dalam kategori jual beli gharar. Nah, tapi dalam konteks yang nggak bisa dilihat tapi bisa dirasakan manfaatnya, itu nanti babnya sendiri nanti. Nah, itu masuk dalam bab ijarah jual beli manfaat nanti itu. Nah, jadi tidak ada fisik yang diterimakan, tapi dia menjual
tapi yang dijual adalah tadi manfaat tadi itu. Seperti jual jasa. Ini kan enggak ada bentuknya, tapi ada manfaatnya. Itu namanya ijarah nanti. Semakelaran dan sejenisnya itu loh. Nah, itu kan itu masuk dalam kategori nanti ijarah itu nanti. Jadi dia tidak jual benda tapi jual manfaat. Dia jual jasa misalnya. Tapi ini memang konteksnya betul-betul bendanya enggak ada. Maka muncul pertanyaan, bagaimana dengan beberapa kasus jual beli emas yang hanya di atas kertas gitu. Itu ternyata ada dua keadaan ya. Jadi saya tidak tahu betul apa tidak, ini nanti silakan konfirmasi aja. Kalau di lembaga seperti Pegadaian, itu emasnya memang belum ada. Cuman orang beli emas, tapi emasnya nggak ada. Cuman kalau mau cetak diadakan emasnya itu. Nah ini bisa masuk dalam kategori yang nggak boleh ini. Jual beli barang belum ada kok sudah dijual. Jual apa namanya? Tapi ada juga model di bank syariah tertentu itu, ketika dia jual emas itu tidak hanya hitam di atas putih, emasnya ada emasnya. Cuman yang dicatatkan hanya hitam di atas putihnya itu, karena dia nggak mau bawa emasnya misalnya gitu. Tapi emasnya ada. Jadi sewaktu-waktu diambil juga bisa, fisiknya ada. Cuman dia tidak membawa pulang emasnya. Karena kalau dibawa pulang nanti malah kepikiran, tidak bisa tidur gitu. Saya punya jamaah itu, dia beli emas batangan yang 100 graman itu 2 batang. Dibawa pulang bingung, taruh di sini, terus dipindah lagi. Terakhir lupa, nggak tahu di mana naruhnya. Sampai dengan cerita ke saya belum ketemu sampai sekarang. Sekarang emas sudah 3 juta berapa? Iya, itu. Nah, kalau yang model begini terlepas dari khilafiyah di dalamnya ya, itu boleh. Karena fisiknya ada. Jadi ada di bank syariah tertentu itu fisiknya emasnya ada. Bisa dilihat dan ada memang diambil langsung bisa, tapi enggak juga enggak apa-apa. Sehingga nanti dia cuma bawa catatan saja, tapi fisik emasnya ada. Gitu. Kalau model begini boleh. Tapi yang tadi itu beli emas tapi enggak ada emasnya. Nah nanti kalau mau dicetak, ya dicarikan dulu emasnya gitu. Kadang malah enggak ada emasnya masih itu. Nunggu masih itu. Dan ada biaya cetak lagi itu. Nah, model-model begini ini bermasalah memang. Di samping akadnya juga bermasalah. Ini terlepas dari masalah khilafiyah di dalamnya ya. Tapi yang saya maksud adalah yang model begitu jangan, karena itu masuk dalam kategori bai'ul gharar. Itu seperti itu. Bisa dimengerti ya? Nah ini harus jelas itu. Nah, dalam Islam itu apa-apa harus jelas akadnya. Kalau nggak jelas akadnya, nanti takutnya di belakang hari itu ada unek-unek dalam hati yang bisa memutus silaturahim, bahkan naudzubillahi min syarri dzalik. Maka apa-apa mending jelas akadnya. Berapa? Jelas itu seperti itu. Apa ini? Berapa ini? Itu jelas. Itu seperti itu. Kalau saya secara pribadi di rumah saya sendiri itu antara saya dengan istri, antara saya dengan anak-anak, antara anak-anak itu saya biasakan disiplin akad. Kalau jual beli, ngasih, kalau hadiah, sodako, pinjem, harus jelas. Enggak boleh enggak jelas, karena ini nanti ke depannya kalau dia terjun di masyarakat, supaya nanti akadnya jelas dengan masyarakat. Jadi kalau pinjem ya pinjem, kalau minta ya minta, kalau beli ya beli, kalau hadiah ya hadiah, sodako ya sodako, harus jelas. Karena berapa banyak orang di masyarakat itu karena nggak ngerti batasan hukum ini akhirnya zalim. Saya nggak tahu pernah ngalamin apa jenengan gitu. Ada orang pinjam teng jenengan. Pinjam misalnya, Bu, pinjam setrikaannya. Terus apa ngomongnya? Nanti kalau Ibu butuh ambil sendiri ya. Bu, saya pinjam setrikaannya. Begitu dikasih, nanti kalau Ibu butuh ambil sendiri setrikaannya ya. Loh sing nyele sopo sing kudu paham maksudnya. Itu sampai yang punya barang malu loh ngambil barangnya itu. Paham mboten? Dah nggih. Sampai yang minjemin barang itu malu mau ngambil barangnya sendiri gara-gara omongannya yang seperti itu. Itu karena tidak mengerti, karena ketidakmengertiannya itu. Allahu Akbar. Makanya dari sejak dalam rumah pun kalau bisa anak-anak kita dengan pasangan kita itu ya jelas gitu. Gitu. Jadi kalau minta ya minta, kalau pinjem ya pinjem, kalau kurang lagi, kurang dengar. Oh, halo,
Oke. Jadi itu seperti itu, akadnya harus jelas, jangan tidak jelas akadnya itu. Itu seperti itu. Saya itu udah berlakukan dari lama itu, dari saya dengan istri, saya dengan anak-anak, antar anak-anak harus jelas akadnya. Tidak boleh tidak, harus. Harapan saya nanti ketika mereka keluar dari rumah, ketika berinteraksi dengan masyarakat, itu terbiasa dalam bentuk akad yang jelas. Nah, itu biar tidak zalim dan tidak makan hak orang lain. Itu seperti itu. Li'annahu karena sungguhnya jenis jual beli seperti ini ghororun, ghoror. Ghoror itu majhulul akibah, nggak jelas ujungnya. Nah, biasanya diterjemahkan dengan tipu-tipu. Jadi masuk ke dalam kategori jual beli yang mengandung tipu-tipu. Itu seperti itu. Ai fihi khatarul ghasyi wal khida'. Di dalam jual beli seperti ini mengandung kekhawatiran akan ditipu atau dikelabui. Waqad naha dan sungguh telah melarang siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il gharar dari jual beli yang mengandung tipu-tipu. Akhrajahu Muslimun, telah mengeluarkan hadis ini siapa Imam Muslim rahimahullah. Allahu akbar. Berikutnya wayasihu dan sah. Apa bai'u kulli tahirin, menjual segala sesuatu yang suci. Muntafa'in yang bisa muntafa'in bihi yang bisa dimanfaatkan. Mamlukin yang bisa dimiliki. Jadi jual beli itu harus jual beli sesuatu yang suci. Yang najis tidak boleh. Nanti kita kembangkan ya. Itu Ustadz bagaimana kalau jual beli pupuk kandang misalnya. Malah kalau Anda pernah pergi ke Jombang, Jawa Timur itu, di pinggir jalan itu kadang di daerah pertanian tertentu itu banyak orang jual kencing sapi. Kencing sapi. Itu piye kan najis ini. Kencing sapi. Nanti dilebarkan dikit ya. Nanti kalau pakai disiplin mazhab Syafi'i emang nggak boleh. Tapi nanti ada mazhab yang lain seperti mazhab Hanafi misalnya, asal bisa dimanfaatkan ya boleh. Itu seperti itu. Kemudian mamlukin dan bisa dimiliki. Kalau nggak bisa dimiliki ya berarti bukan jual beli namanya. Tapi ya sewa menyewa tadi misalnya gitu. Kayak jangan membeli manfaat, itu kan tidak bisa dimiliki. Berarti nanti akadnya bukan jual beli tapi sewa menyewa. Jual beli jasa, jual beli manfaat misalnya. Itu seperti itu. Fala yasihu bai'u malam yamliku mala yumlikuhu. Jadi Fala yasud maka tidak sah apa bai'u malam yumlikhu, sesuatu yang dia tidak bisa memilikinya. Karena nanti namanya bukan jual beli nanti ya. Liqaulihi sallallahu karena sabda Nabi kita Muhammad sallallahu wala bai'a illa fima tamliku. Tidak ada jual beli atau tidak sah jual beli itu kecuali di dalam perkara yang bisa dimiliki. Akhrajahu Abu Dawud, telah melakukan hadis siapa Imam Abi Dawud. Nah, jadi kalau tidak bisa dimiliki berarti bukan jual beli.
Kal khamri seperti khamr, wal khinzir dan babi, wa alatil lahwi dan alat-alat yang melalaikan, wa nahwiha dan yang serupa itu. Jadi tidak boleh menjual beli khamr. Nanti ada hadis tertentu yang melaknat itu. Terus kemudian menjual beli babi itu juga tidak boleh. Kemudian menjual alat-alat yang bisa melalaikan. Ya, nanti sekarang ada cari sendiri apa saja yang melalaikan dari Allah, melalaikan dari agama, melalaikan dari sholat, melalaikan itu tidak boleh. Warwa al-Bukhari dan dalam hadis Imam al-Bukhari wa Muslim dan Imam Muslim an Jabir dari Jabir radhiyallahu anhu anna sungguh beliau sami'a mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu beliau bersabda amal fathi pada tahun dibukanya kota Mekah wa huwa bi Makkah dan beliau berada di Mekah. Apa sabda beliau? Innallaha sungguhnya Allah wa Rasulullah dan Rasulnya harrama bai'al khamri telah mengharamkan jual beli khamr wal maitati dan bangkai wal khinziri dan babi wal asnami dan patung atau berhala maksudnya ya. Faqila maka dikatakan ya Rasulullah wahai Rasulullah ara'aita syuhumal maitati. Bagaimana pendapat Anda tentang lemaknya bangkai? Fa innaha yutla biha asufun karena dengan lemak bangkai itu perahu-perahu dicat wa yudhanu biha aljulud dan dengan minyak bangkai tersebut kulit-kulit diminyai wa yastasbihu bihan nas dan dengan minyak itu orang membuat lentera atau lampu oblek. Faqala maka bersabda siapa Nabi kita Muhammad SAW la tidak boleh. Huwa haramun itu terlarang. Summa qala kemudian Nabi bersabda siapa Rasulullah SAW. Lemak itu summa ba'uhu kemudian mereka menjual lemak itu fa'akalu sama dan dia memakan hasil penjualannya. Jadi ini sebenarnya masuk dalam kategori syar'u man qablana ya, syariat Nabi sebelumnya yang dipakai di dalam Islam terutama dalam mazhab Syafi'i menjual beli lemak bangkai walaupun banyak manfaatnya itu terlarang karena sebenarnya dia masuk dalam kategori najis tadi itu. Itu seperti itu. Sebagaimana khamr, sebagaimana babi, dan beberapa hal yang memang tidak ada manfaatnya. Itu seperti itu. Nah, nanti begini ya, karena ini fikih muamalah, pasti pembahasannya pasti luas itu nanti. Tadi realita di masyarakat kita kan tadi kan ada beberapa orang yang menjual sesuatu yang najis, tapi manfaatnya banyak. Seperti tadi kencing sapi di daerah Jombang, Jawa Timur itu. Nah, saat masih ada apa enggak itu? Nah, itu jual untuk urea itu, untuk urea, kencing sapi itu. Kalau kencing onta kan di masa Nabi sudah ada dan ada pembenaran dalam hadis kan kalau kencing onta. Ini kencing sapi. Terus kemudian beberapa pupuk tanaman itu dari kotorannya kambing yang sudah dikeringkan itu, yang sudah saya nggak paham itu. Beberapa pupuk kandang juga begitu. Nah, ini bagaimana? Seperti ini kan najis juga itu. Maka jawabannya kalau pakai disiplin mazhab ini memang tidak boleh sebenarnya. Terus yang dimungkinkan adalah kita bukan jual beli bendanya, tapi jual beli jasanya. Saya telah mengolah ini jadi kompos, misalnya saya telah mengolah ini menjadi pupuk kandang dan bermanfaat. Nah, tolong biaya pengelolaannya Anda bayar. Nah, itu berarti apa itu? Ijarah namanya. Jadi dia tidak menjual barangnya, tapi menjual jasanya. Itu seperti itu. Nah, beberapa orang yang jual beli binatang kan sama ya, menggunakan kata adopsi. Jadi tidak menjual hewannya, walaupun kalau dalam mazhab saya boleh sebenarnya, karena itu termasuk yang bermanfaat selama binatang itu bermanfaat ya. Maka ketika dia mengatakan, kalau dia berpendapat bahwa itu tidak boleh, biasanya menggunakan kata adopsi. Ayo siapa yang mau adopsi kucing? Dengan harga sekian, itu sampai inden loh itu, kucing itu, sampai inden itu. Terus ada masih macam-macam yang lainnya lah. Itu. Jadi
nanti kalau memang di dalam mazhab Syafi'i itu tidak memungkinkan, sementara kita membutuhkan, itu bisa menggunakan mazhab yang lain, tidak ada masalah insya Allah, karena perkara muamalah ini longgar lah. Tapi kalau kita mau disiplin betul, tidak ada masalah juga, tapi nanti menggunakan akad, bukan akad jual beli benda tersebut, tapi lebih kepada jual beli jasa tadi. Jadi jasa pengelolaannya atau pengolahannya itu Anda bayar. Ini jadi biaya pengelolaannya sekian, Anda bayar ini misalnya. Itu boleh, silakan, tidak ada masalah. Kalau memang mau seperti itu. Tapi orang biasanya nggak mau ribet. Ya, Pak, berapa ini pupuknya segini? Ya udah dibeli udah. Nah, itu seperti itu. Apalagi beberapa orang yang memelihara lele, itu kadang sengaja nyari bangkai ayam tiren itu yang mati kemarin. Tapi biasanya peternak-peternak ayam, kalau yang jujur ya selektif, tidak menjual ke sembarang orang. Betul-betul dijual ke yang dia tahu ini memang punya peternakan lele. Biasanya nanti ayamnya dibakar, terus dilempar ke lelenya itu. Malah di salah satu pesantren tertentu, itu yang dilempar sapi. Karena kiainya punya peternakan sapi, kadang sapinya mati. Sapinya dibakar, lempar ke lele itu. Itu seperti itu. Tapi kalau lele dengan catatan, dia diternak dengan benar dan tidak jalalah ya. Kalau jalalah itu makan kotoran. Itu tidak boleh. Contohnya apa? Ayam di atas kandang kolam lele, sehingga lelenya makan kotoran ayam, itu namanya jalalah. Tidak boleh itu. Kalau ketahuan tidak boleh, kalau ketahuan. Kalau kita tidak tahu ya namanya orang nggak tahu tidak apa-apa. Atau di sepiteng, itu tidak boleh itu. Ada itu di berita itu, di medsos itu, dia pelihara lele di sepiteng, pas dipanen banyak udah gede-gede itu. Tidak boleh. Karena makan kotoran. Bisa halal, bisa. Caranya dikarantina dulu. Dikarantina sampai bersih. Sampai hilang sifat jalalahnya baru boleh dimakan. Itu seperti itu. Tapi kalau dia lelenya selama dikasih makan pur, sesekali vitaminnya pakai kotoran itu ya, itu sesekali tidak apa-apa lah kalau sesekali. Tapi kalau sampai itu makanan pokoknya itu tidak boleh itu. Itu seperti itu. Ini diantara ketentuan berkaitan dengan jual beli ya. Itu seperti itu. Faslun war riba, insyaallah kita bahas di yang akan datang. Baik, silakan yang mau tanya dulu. Tanya, protes, marah, boleh silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh, monggo. Kalau ada. Oke, monggo Ustaz. Monggo. Siapa dulu ini? Oh, lebih sebut siapa? Jenengan apa Pak Hardianto? Oh. Lebih senior Pak Hardianto. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya menanyakan terkait dengan muamalah jual beli. Adakah ketentuan untuk si penjual itu dalam menentukan atau menetapkan keuntungan atau profit yang mungkin kita kenal? Misalnya kita berdagang sesuatu, kita ada modalnya dan biaya-biaya yang lain. Nah, adakah secara syariah itu ketentuannya untuk menetapkan keuntungan itu berapa persen atau baik. Terus yang kedua terkait dengan jual beli saham, baik itu yang di bursa efek ya, ada juga kita kenal di bursa komoditi untuk trading. Itu hukumnya seperti apa saja? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, mengenai batas maksimal keuntungan itu sependek yang saya pelajari, itu tidak ada batas. Tapi kalau kita jual terlalu murah itu justru ada larangan. Jadi dalam Islam itu menjual terlalu murah sampai merusak pasaran, itu tidak boleh dalam Islam. Saya ulang, menjual terlalu murah sampai merusak pasaran, itu dalam Islam tidak boleh. Itu. Sehingga kalau Bapak mengambil keuntungan lebih besar, walaupun sampai berlipat-lipat, boleh, nggak ada masalah. Nah, hanya nanti berkaitan dengan adab aja. Jangan sampai dalam kondisi orang sulit, kemudian kita sengaja menjual dengan harga yang sangat tinggi sehingga menyusahkan banyak orang. Nah, disitulah
nanti adab berlaku. Tapi secara hukum boleh. Pernah di masa Nabi itu, Nabi kita Muhammad SAW, harga-harga itu naik. Beberapa pembeli itu datang sowan menghadap kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya Rasulullah, tolong harga diintervensi. Nabi bilang, saya tidak mau. Karena kalau Nabi mengintervensi harga, berarti Nabi tidak memihak pada penjual. Padahal penjual dan pembeli harus dilindungi. Sistem ekonomi tetap berlaku. Hanya dalam fikih Islam, ketika terlampau tinggi orang mempermainkan harga, nanti pemerintah berhak turun tangan untuk mengendalikan, tidak untuk mengatur harga, tapi untuk menyetabilkan harga-harga. Misalnya stok dari Baitul Mal dikeluarkan untuk fuqara masakin supaya harga-harga menjadi tetap terkendali. Atau beberapa agniya dari kaum muslimin mengeluarkan stok perbendaraannya untuk dikeluarkan bagi kaum muslimin itu seperti itu. Makanya nanti menimbun itu tidak boleh kalau dengan tujuan untuk dijual dengan harga yang mahal, itu seperti itu. Jadi tiba-tiba hilang semua barang, ternyata ada yang nimbun, itu tidak boleh. Tapi kalau menimbun untuk kepentingan dirinya dan keluarganya boleh, tidak apa-apa. Oh ini katanya mau 7 hari ada masalah lampu mati nyetok apa di rumah, itu silakan untuk pribadi ya. Tapi kalau untuk dijual di saat sulit, itu menimbun seperti itu tidak boleh dalam Islam. Itu yang pertama, nggih. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, sependek yang saya pahami saja ya. Jadi kalau jual beli sahamnya normal ya, Bapak beli saham di perusahaan tertentu yang Bapak nilai bagus lah. Berarti Bapak akan punya saham di perusahaan tersebut. Ini bisa masuk dalam kategori akadnya nanti akad syirkah. Jadi kepemilikan bersama atas perusahaan tersebut. Nanti Bapak dapat bagian dividen atau bagi hasil sesuai dengan ketentuannya. Atau nanti bisa tarik ke akad mudorobah misalnya. Kalau seperti itu normal tidak ada masalah. Terus suatu saat kok harga bagus, Bapak jual sesuai dengan aturan yang ada. Sehingga tidak ada maisir seperti gambling, terus tidak ada horor tipu menipu, ya silakan sah-sah saja. Sependek yang saya pernah baca itu, kenapa MUI itu mengharamkan berkaitan dengan saham itu yang berkaitan dengan permainan itu, yang permainan yang spot jantung itu, yang mainnya per detik itu atau apa, saya nggak paham itu. Nah, itu yang apa main indeks atau apa namanya, saya nggak paham itu namanya itu. Ya, yang begitu itu, yang oleh MUI yang saya tahu diharamkan diantaranya. Di samping mengandung unsur maisir perjudian nanti seperti gambling lah, itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau normal tidak ada masalah kalau normal. Sependek yang saya pahami ya. Wallahu a'lam bishawab. Ngaten. Oke. Monggo Ustaz. Jenengan. Ustaz. Oh siapa lagi? Monggo. Tes. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kait jual beli ada kasus lain misalnya bendanya itu halal tapi sering dimanfaatkan untuk haram untuk si pembelinya gitu. Jadi gini misalnya contoh kita suka iri sama yang bisnis kafe gitu kan, kafe kan rame gitu. Ya. Kan kopinya halal semua, makan halal gitu kan. Tapi dipakai buat pacaran gitu. Buat pacaran, nongkrong, ya pokoknya bener-bener yang bukan sampai malam. Yang lain lagi misalnya tempat wisata juga gitu kan. Sebenarnya kan basicnya halal gitu. Apalagi hotel ya. Hotel kan sebenarnya basicnya halal buat, tapi kan sering pakai buat check in misalnya kan. Walaupun dibilang ini syariah, bisa aja diakalin kan. Yang pesen lakinya dulu masuk ke dalam, nanti yang perempuan lewat jalan lain misalnya. Jadi gimana hukumnya kayak gitu-gitu. Mungkin kalau hotel mungkin nggak kelihatan ya, mungkin ya pemiliknya bisa jadi nggak tahu. Tapi kalau kafe kan jelas di depan mata gitu kan. Ini maksiat, ini nggak mungkin ditanyain surat nikah satu-satu kan misalnya gitu. Udah. Dan kayaknya sih ya ini remaja masih ini jelas-jelas maksiatnya gitu. Gimana soal yang kayak gini? Kita aja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secara prinsip dulu, selama yang dijual halal, akadnya benar, sampai situ yang didapat halal, tidak ada masalah sebenarnya. Saya ulang ya,
selama yang dijual halal dan akadnya benar, itu udah ada masalah. Secara prinsip dulu. Adapun misalnya kok di dalam menjual sesuatu itu ada mengandung unsur maksiat atau ada maksiat yang terjadi di dalamnya, itu harus dibedakan antara gini. Transaksi maksiat dengan transaksi yang di dalamnya bisa terjadi maksiat itu berbeda. Kayak gini misalnya, safar maksiat dengan maksiat fis safar itu beda. Kalau kita safar maksiat, jadi memang tujuannya maksiat. Itu tidak ada rukhsah, sholat tidak ada rukhsah, membatalkan puasa tidak ada. Tidak boleh. Karena safarnya maksiat. Mau kemana Pak? Ngapelin janda sebelah. Nah, misalnya gitu. Dengan tujuan yang nggak benar gitu maksudnya. Ya kalau tujuannya benar untuk ta'aruf sih nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya nggak jelas kan nggak boleh. Misalnya gitu ya. Maka safar maksiat ini tidak menyebabkan orang itu mendapatkan rukhsah gitu. Beda dengan maksiat fi safar. Jadi dia tidak maksiat, tapi di dalam perjalanan mengandung maksiat. Nah ini status orang seperti ini, dia berdosa saat maksiat itu, tapi perjalanannya tetap berhak mendapatkan rukhsah. Nah, dia membuat kafe, membuat warung atau serupa itulah ya. Nah, itu kan tidak untuk maksiat niatnya. Dia mendapatkan apa yang dia niatkan. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dia mendapatkan apa yang dia niatkan. Adapun dalam perjalanan yang mengandung maksiat misalnya, maka di pada saat itu terjadi dia berdosa. Tapi akadnya tetap sah. Akadnya tetap halal. Dia perlu tetap selama jual halal, kemudian akadnya benar, sudah sah akad jual belinya dan halal pendapatannya. Adapun saat terjadi maksiat dia berdosa kalau dia tidak mengantisipasi itu atau tidak berusaha mencegah itu. Contoh mencegah itu bagaimana misalnya? Dibuat tidak ada khalwat misalnya. Jadi dia berusaha meminimalisir perbuatan maksiat dengan cara tidak ada khalwat. Bahwa dia menyewakan ruang-ruang privat tapi ada CCTV, misalnya gitu. Sehingga ada kemungkinan orang tidak akan berbuat lebih. Sehingga semua serba terbatasi. Nah, kalau ada unsur itu, berarti dia sudah berusaha bernahi mungkar di dalam usahanya itu, insya Allah lebih tidak berdosa lagi, insya Allah. Jadi nasihatnya adalah, secara prinsip adalah selama akadnya benar, dan itu dilakukan dengan benar, maka insya Allah, dan jual itu benar, maka hasil jual belinya halal, tidak ada masalah. Dan insya Allah niatnya tidak untuk memfasilitasi maksiat kan, itu lebih kepada untuk dia memang menjual fasilitas itu, dan bahwa ternyata sebagian menyalahgunakan itu, maka tugas dia sebagai pemilik perusahaan, pemilik kafe itu harus berusaha mencegah hal itu terjadi dengan cara misalnya meminimalisir adanya khalwat. Jadi jangan buat pojok-pojok yang membuat orang berleluasa bermaksiat. Terus kalaupun dia menjual ruang-ruang privat, itu ada CCTV yang memantau sehingga kemudian orang tidak akan berbuat yang aneh-aneh misalnya. Itu saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Tadi sama, hotel juga sama. Selama dia mengantisipasi sebisa mungkin agar jangan sampai hal itu terjadi. Kalau masih terjadi kecolongan itu insya Allah tidak berdosa. Selama akadnya benar dan yang dia jual adalah hal yang benar itu. Sebenarnya itu saja sih sebenarnya itu. Wallahu a'lam bishawab. Monggo. Pak Hartan dulu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, dalam kondisi jual beli ya, ada pedagang non muslim, ada muslim. Yang non muslim ini cara dagangnya bagus, barang bagus, harga bagus, layanan bagus, sehingga kalau kita beli di sana juga enak nyaman gitu ya. Sementara yang non muslim layanannya kurang bagus, judes gitu ya, harganya juga mahal dan barang-barangnya juga tidak sebagus apa yang dijual oleh si non muslim ini. Nah, dalam kondisi seperti ini, apakah ada syariat yang bukan dosa sih? Kalau kita tetap beli di non muslim ini, ada pelanggaran syariat enggak? Atau ada aturan-aturan secara agama Islam, itu bagaimana kondisi seperti ini? Terima kasih. Dalam konteks damai di mana tidak ada masalah apa-apa, secara hukum tidak ada masalah Bapak memilih yang di luar Islam tadi untuk membeli barangnya dengan pertimbangan tadi itu. Secara muamalah itu diperkenankan, tidak ada masalah dalam konteks damai.
Dalam konteks di mana dituntut adanya al-wala wal bara, di mana kita dituntut loyalitas kepada seorang muslim, tentu kita jangan mendukung yang kafir dalam konteks di mana misalnya ini memang murah, pelayanannya bagus, cuman dia harbi nih. Dia sangat memusuhi Islam misalnya gitu. Dalam konteks seperti itu ya tentu dituntut adanya al-wala wal bara, loyalitas kepada sesama muslim dalam hal ini. Tapi dalam konteks normal, damai, tidak ada masalah apa-apa, silahkan, tidak ada masalah. Misalnya ini Enci ini kok orangnya tidak harbi dia. Ya sesama dengan orang Islam dia baik, tidak ada masalah, ya sudah Bapak pilih, tidak ada masalah, silakan. Secara hukum ya, secara hukum. Dulu Nabi tidak membatasi berkaitan dengan jual beli itu. Jadi bahkan pernah muslimin itu sempat kalah dalam persaingan ekonomi dengan orang-orang Yahudi. Dan Nabi bertanya kepada para sahabat, kenapa kok bisa terjadi? Saya nggak tahu ya Rasulullah, karena kami selama ini kalau nimbang selalu kami berikan pas. Kami tidak curang. Kata Nabi, mulai sekarang lebihkan. Nah, sejak dilebihkan itu terus kemudian muslimin akhirnya menguasai pasar dalam hal ini. Itu bagian dari pelayanan berarti kan? Bagian dari pelayanan itu. Saya kira ngoten, wallahu a'lam bishawab. Dalam konteks di mana dituntut adanya loyalitas kepada kaum muslimin, ya tentu kita jangan membeli ke orang kafir itu gitu. Ngoten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Nggih, monggo Pak. Nggih. Sekarang nggak saya jauh-jauh travel umroh yang punya orang kafir kadang. Oh, masih ini dulu katanya. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, berkaitan dengan jual beli, itu bagaimana kalau sistem jual beli itu dengan cara multi level atau MLM? Apakah itu dibolehkan syariatnya ya Ustadz? Itu aja Ustadz. Sekian, terima kasih. Oke. Wallahu a'lam bishawab ya. Asal aturan mainnya jelas, sebenarnya nggak apa-apa sebenarnya. Cuman karena beberapa multi level itu kadang nggak jelas aturannya, mengandung horor tadi, maka itu dilarang oleh beberapa ulama. Koran di Malaysia itu udah dilarang kalau yang model begitu itu, karena dianggap itu banyak mengandung horor tadi itu. Sebenarnya kalau kita bicara akad, asal akadnya jelas, tidak apa-apa sebenarnya. Jadi aturan mainnya jelas, yang dijual jelas, aturan mainnya jelas, semuanya jelas. Sebenarnya nggak ada masalah sebenarnya. Yang menjadi masalah kan kadang nggak jelasnya itu. Yang menjadi masalah itu. Kalau Bapak nanya secara hukumnya nggak ada masalah sebenarnya. Kan saya nyari orang, itu kan berarti saya berjasa kan. Jadi saya pantas mendapatkan bagian dari bagian jeripaya saya itu. Gitu. Itu seperti itu. Jadi selama jelas silahkan, tidak ada masalah. Dan biasanya itu kan berjenjang itu Pak Ustadz. Pokoknya selama dapat, nanti aprennya lagi dapat, di atas dia dapat terus. Jadi mereka nggak melakukan penjualan, katakanlah. Ya, tapi dia ada jasa Pak. Dia ada jasa mendapatkan orang itu. Jasa itu patut dihargai. Silakan, tidak ada masalah. Itu. Jadi semacam jasa itu. Ya, makanya gini, asal jelas aturannya, tidak ada masalah. Cuma kalau nggak jelas aturannya itu yang nggak boleh. Yang menyebabkan para ulama melarang itu yang saya tahu karena nggak jelasnya itu. Ya, yang saya tahu seperti di Malaysia itu kan dilarang itu, karena dianggap nggak jelas itu, Kalau jelas sebenarnya nggak ada masalah kalau jelas. Kalau jelas tapi, saya nggak tahu HNI itu gimana kalau HNI itu, gitu ya, HNI itu gitu ya. Ya ada nggak yang orang HNI jelas gitu nggak? Kalau punya downline atau ya terus gitu, ya kan ada beberapa yang apa? Itu, iya. Kenapa Pak? Iya tadi ya itu. Jelas aturannya itu, aturan mainnya harus jelas. Ini yang nanya di online. Harus jelas aturan mainnya. Jadi misalnya dia ngajak 2 orang misalnya, dan 2 orang ini menjual, dia dapat bagian, nanti dia dapat bagian juga. Bagiannya berapa dan ada, ya saya, wallahualam kan ada yang nggak jelas juga kan itu. Yang nggak jelas itu yang nggak boleh. Pokoknya kalau sekiranya nggak jelas ya jangan gitu aja lah. Itu. Kalau nggak jelas ya jangan gitu aja. Kalau jelas silakan, tidak ada masalah. Dan yang nggak jelas itu, yang jelas itu bagaimana, yang nggak jelas bagaimana. Yaitu nanti makanya gini, kalau mau jelas dan nggak jelas itu lihat aturan mainnya aja. Kalau aturan mainnya jelas dan realisasinya jelas, berarti jelas. Tapi kalau aturan mainnya nggak jelas dan hasilnya nggak jelas, berarti ya nggak jelas berarti itu aja. Dan yang saya tahu
larangan berkaitan dengan MLM itu lebih kepada karena banyak mengandung horor, tipu menipu itu, majhul akibah. Horor itu majhulul akibah, nggak jelas ujungnya. Kalau nggak jelas ujungnya nggak boleh. Kalau nggak jelas ujungnya, harus jelas ujungnya. Itu yang saya pahami. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, monggo Pak. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, Nggih. menurut keyakinan saya, ini keyakinan ya Ustadz ya, Nggih. MBG itu dibuat oleh pemerintah, niatnya baik, tapi caranya salah. Itu menurut saya, menurut keyakinan ya. Kalau keyakinan itu nggak bisa dihukum Ustaz. Ya. Dari pidana. Makanya saya las dulu nih menurut keyakinan saya. Ya. Nah, beberapa hari yang lalu ada seorang ibu yang berdebat ketika akan memasukkan anaknya bekerja di MBG itu. Menurut beliau, menurut ibu itu MBG itu nggak boleh bekerja di situ karena dibangun dengan cara yang salah dan dananya dipotong sekian rupiah, katakanlah 15.000 untuk satu anak, turun ke bawah jadi 6,5, bahkan ada 5.000. Terus timbul kekhawatiran bagi si ibu ini untuk membiarkan anaknya bekerja di situ. Akhirnya debatlah dua orang ini gitu loh. Nah, yang saya tanyakan pertama, MBG itu sendiri berdirinya secara syar'i atau tidak? Terus yang kedua, orang-orang yang bekerja di sana itu bagaimana hukumnya Ustaz? Saya meyakinin itu dibangun dengan cara yang salah. Makasih Ustaz. Kalau Bapak termasuk yang meyakini itu dibangun di atas bangunan yang salah, maka secara prinsip tinggalkan. Jangankan yang Bapak yakini salah, yang Bapak ragu saja kata Nabi, da' ma yuribuka ila ma la yuribuk. Tinggalkan apa yang kamu ragu kepada apa yang kamu tidak ragu. Itu yang ragu aja suruh meninggalkan. Apalagi Bapak meyakini itu dibangun di atas bangunan yang salah. Jadi apa yang Bapak pandang ini dibangun di atas bangunan yang salah, berarti ada cacat pada akadnya, ada cacat pada caranya. Nah, cacat pada cara, cacat pada akad ini menyebabkan hal ini dianggap batil. Nah, kalau batil, ya berarti nggak benar kan? Kalau nggak benar berarti tinggalkan, jangan di situ. Cari pekerjaan yang lain yang tidak meragukan, yang tidak membuat gundah gulana hati, tidak mengundang perdebatan dengan nurani dan begitu seterusnya. Itu sarannya begitu, Pak. Kalau dalam keyakinan Bapak itu begitu. Nah, tapi kalau Bapak memandang ini bagian dari kerja negara yang notabene orang itu digaji dari pajak bukan dari hasil menjual MBG itu, ya berarti kembali kepada hukum ASN. Hukum gaji ASN itu kan sebagian ulama menghukumi syubhat. ada yang menghukumi syubhat karena diambil dari pajak yang macam-macam itu. Ada yang menghukumi ya sah-sah saja karena kan tidak semuanya dari sesuatu yang haram, itu seperti itu. Ya wallahu a'lam bishawab. Nah, saya mengambil yang kedua itu. Oh ya sudah. Saya ngambil kedua itu. Cuman kan ini kan kita, saya ingin mendapat keyakinan lah ya, bahwa secara fikihnya artinya niatnya mengasih makan orang itu kan baik, pahala itu. Kan. Orang yang bekerja di situ tentunya tidak perlu diperdebatkan untuk menerima sah atau tidak sahnya gaji yang diterima. Kan dia bekerja sesuai dengan apa yang dia berikan. Nah, makanya saya bertanya kepada Ustadz, karena ada yang terus-menerus mempertanyakan itu. Itu aja sih sebenarnya. Terima kasih Ustadz. Oke, sami-sami. Monggo yang lain silakan kalau ada. Oh, ada lagi, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama Ustadz, ada dua orang saling pinjam. Jadi
tapi pinjamnya adalah hal yang sifatnya nanti akan dikembalikan. Tapi dalam hal ini yang dipinjam adalah hal yang habis pakai. Misalnya saya pinjam pensilmu, tentunya kan pensil itu kan ada tinta. Nah tintanya kan habis, bagaimana caranya mengembalikan itu ya? Atau mungkin saya pinjam korek dong, karena kan api ada gasnya gitu kan, gasnya itu habis. Nah apakah dalam hal ini itu termasuk pinjam meminjam yang harus dikembalikan atau bagaimana? Itu yang pertama. Bagus. Yang kedua itu perihal masalah asuransi Ustadz. Karena di sana itu kan ada ya kalau dibilang gambling ada di situ, namanya asuransi jiwa misalnya, atau asuransi yang lain. Bahwasanya kalau nggak sakit atau nggak meninggal nggak dapet, ya kan? Otomatis kan dia akan bayar premi terus gitu loh. Nah itu bagaimana hukumnya gitu Ustaz? Baik. Itu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama itu berkaitan dengan maaf apa tadi? Oh pinjam. Dalam Arya, hukum Arya, nanti kita ketemu insya Allah bab tentang pinjam meminjam. Betul, tidak boleh ada yang kurang. Harus kembali utuh. Kalau ada yang kurang berarti akadnya bukan Arya, bukan pinjam meminjam. Namanya minta itu namanya. Ya, jadi saya pinjam sabunnya ya, bukan pinjam sabunnya, minta sabunnya berarti. Mending gini, jangan pinjam, saya pakai pulpennya ya. Nah, itu gini, ini ada rumus, ada kaidah. Kaidah al-ibratu fil uqudi bil ma'ani wal maqasidi la bil alfazi wal mabani. Jadi al-ibratu fil uqudi bil ma'ani wal maqasidi la bil alfazi wal mabani. Yang dipegang dalam akad itu adalah maksudnya, bukan pilihan katanya. Jadi walaupun katanya misalnya saya pinjam, tapi kalau maksudnya adalah memakai dan mati minta, tetap yang dinilai adalah akad memintanya itu. Itu kalau bahasa fikihnya itu sudah ulima ridhohu lah, semua orang tahu lah maksudnya itu. Itu seperti itu. Itu boleh tidak apa-apa. Cuman kalau mau lebih tepatnya jangan pinjam, tapi saya pakai ya. Izin saya pakai pulpennya ya. Izin saya pakai sabunnya ya gitu. Kalau mau lebih tepatnya saya minta mangsinya ya, karena pulpen ada mangsinya itu. Saya mintakan ribet itu bahasa itu. Maka untungnya dalam fikih ada kaidah, ini dalam muamalah ya, ada kaidah al-ibratu fil uqudi bil ma'ani wal maqasidi la bil alfazi wal mabani. Jadi yang dipegang dalam akad itu adalah maksudnya, bukan pilihan katanya, bukan. Ya, jadi walaupun pilihan katanya pinjam, tapi kalau ternyata realisasinya mengurangi barang, berarti itu maksudnya minta maksudnya. Selama orangnya ridho, tidak ada masalah. Oh ini orang tahu. Ya kayak gini, saya pinjam motornya ya. Kalau motornya memang pinjam, tapi berkurangnya bensin itu kan masalah. Tapi orang maklum. Namanya pinjam motor pasti bensinnya berkurang. Ya tahu diri aja gitu. Kalau bisa pulang ya full lagi bensinnya gitu. Kira-kira gitulah. Wallahu a'lam. Bisa. Yang kedua mengenai asuransi. Asuransi yang pertama gini ya, kalau Anda ikut asuransi itu ditata niatnya ya, jangan niat untuk kalau saya sakit, kalau saya operasi, kalau saya kecelakaan, jangan. Takutnya nanti kalau niatnya begitu, takutnya dapatnya itu. Karena wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang itu mendapatkan apa yang dia niatkan. Jadi kalau niatnya untuk kecelakaan, untuk ikut asuransi, niatnya untuk sakit, itu takutnya nanti dapat. Jadi mending nggak usah niat itu. Niatnya apa? Niat nolong orang gitu aja. Itu niatnya dulu ya, niat dulu. Nah, sebagaimana akad-akad muamalah yang lain, hukum asalnya asuransi ya boleh hukum asalnya. Sampai ada dalil yang melarangnya. Nah, di antara sebab larangan terkait dengan asuransi itu adalah kalau terjadi gharar, tipu menipu nggak jelas ujungnya, atau mengandung unsur riba misalnya. Maka selama tidak mengandung unsur gharar, tipu menipu dan tidak mengandung unsur riba, maka tidak ada masalah. Contoh misalnya gini, ada asuransi itu modelnya kayak nabung. Jadi kalau misalnya kayak investasi gitu, kayak nabung gitu. Jadi kalau misalnya suatu saat sampai orang itu pensiun atau meninggal ternyata nggak kepake, maka dia bisa diambil seperti tabungan aja. Tapi kalau misalnya suatu saat dia mengalami sakit atau dia berfungsi sebagaimana fungsi asuransinya itu,
Biasanya kalau di asuransi syariah itu namanya tabarru' namanya itu, semacam itu. Jadi asuransi yang model seperti ini yang aman sebenarnya secara syar'i. Jadi Bapak ikut asuransi yang sama dengan menabung. Terus kalau Bapak tidak bayar premi, tidak hangus uang Bapak. Tidak hangus. Kalau yang model hangus-hangus begitu itu bisa masuk dalam kategori horor, bisa masuk dalam kategori riba nanti. Jadi ikuti yang model begitu. Jadi yang asuransinya itu kayak nabung. Jadi kalau Bapak nggak bayar premi, uang Bapak tetap ada, nanti keluar sebagai tabungan, dia sesuai dengan yang Bapak ada, yang punya itu, nggak hangus uangnya gitu. Dan kalaupun sampai Bapak pensiun atau sampai Bapak meninggal misalnya nggak dipakai, uangnya masih ada, bisa diambil. Jadi nggak hilang gitu maksudnya. Itu seperti itu. Model yang begitu itu yang boleh Pak gitu. Tapi yang model hilang-hilang gitu itu ya wallahualam yang saya tahu nggak boleh, yang saya tahu. Karena itu bisa mengandung horor, tipu menipu, bisa mengandung riba dan seterusnya. Kalau kena sistem bagaimana? Ya namanya kena sistem beda bab. Kan beberapa karyawan kan diikutkan oleh perusahaannya dan tidak ada pilihan. Ya sudah namanya kena sistem kan. Atau berkaitan dengan peraturan tentang BPJS dan serupa itu misalnya. Karena namanya sistem, gimana lagi? Kita nggak bisa menghindar. Ibarat najis yang merata, ya sudah jalani saja dengan terpaksa gitu. Saya kira itu wallahu alam bisawab. Ngaten nggih? Nggih, wallahu alam bisawab. Monggo silakan yang lain kalau ada. Monggo Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, dalam jual beli kadang kita minta bantuan orang lain. Misalnya kita mau jual mobil atau rumah ya. Tolong carikan pembelinya. Nah, nanti kan setelah ada pembelinya biasanya kan dapat komisi itu. Betul. Apakah ada syariatnya dalam Islam komisi itu besarannya atau berdasarkan kesepakatan saja? Baik. Ini tergantung dari akadnya. Jadi kalau kita minta tolong ke seseorang, orang ini sebagai apa dulu? Kalau dia sebagai wakil kita, karena kita nggak bisa jualan, kita minta tolong orang untuk menjualkan. Berarti dia sebagai wakil kita. Maka orang ini tidak boleh menjual mobil itu kecuali sesuai dengan harga yang kita mau. Karena dia sebagai wakil kita. Dan dia tidak boleh menjual lebih dari apa yang kita patok harganya. Kecuali dia ngomong, Pak izin ya, saya nggak usah digaji Pak, tapi saya izin mau ngambil untung lebih. Boleh nggak? Kalau Bapak sebagai pemilik barang mengatakan silahkan, ya tidak ada masalah. Nah, tapi kalau panjenengan misalnya mempekerjakan orang tadi itu tanpa ada izin mengambil untung lebih, karena nanti akan panjenengan kasih fee, maka sebaiknya fee itu dibicarakan di awal. Nah, kalau disepakati di awal itu, ya nanti diberikan itu sesuai dengan lakunya berapa. Kalau enggak ada omongan sebelumnya. Kalau bahasa fikihnya itu berlaku istilahnya itu maklumnya itu apa istilahnya itu? Maklumnya lah, maklumnya itu berapa? Ma'rufnya berapa? Ma'rufnya berapa? Misalnya biasanya 2,5%, ya sudah itu kasih. Sesuai dengan umumnya saja. Misalnya lakunya 100 juta, berarti 2,5%-nya, 10% bagi 4, 2,5 juta berarti misalnya. Kasih itu aja. Wallahu a'lam bisawab. Ngaten nggih? Tapi pada prinsipnya berdasarkan kesepakatan ya Ustaz? Kesepakatan, ya. Ya wallahu a'lam bisawab. Nanti yang bersangkutan bisa kita fungsikan sebagai wakil kita. Kalau sebagai wakil kita, nanti dia yang berakad, kita nggak ikut-ikutan deh. Kita terima jadi aja. Yang akad nanti dia sudah. Yang penting harganya tidak boleh melebihi dari apa yang kita patok. Kalau dia mau jual lebih, harus izin kita. Kalau kita mengizinkan tidak apa-apa. Kalau kita nggak mengizinkan nggak boleh. Kalau dia sebagai wakil kita. Kalau dia sebagai makelar, ya berarti nanti dia menjualkan berarti kan. Menjualkan, dan dia nggak boleh berakad. Tetap kita yang berakad kalau sebagai makelar dia. Yang berakad kita, tidak boleh dia. Nah, di beberapa kesalahan itu makelar yang berakad. Tidak boleh, yang berakad kita. Tapi kalau dia sebagai wakil kita, boleh dia berakad. Nah, tapi tidak boleh menjual lebih dari harga yang kita patok, kecuali minta izin sama kita. Kalau minta izin tidak apa-apa silahkan. Itu sebagai wakil namanya. Itu nanti masuk dalam bab wakalah, perwakilan. Itu. Kalau yang sebagai orang yang menjualkan, broker namanya, itu apa namanya? Ya itulah broker atau makelar. Nah, berarti dia nggak boleh berakad dia. Nah, beberapa kasus di kampung itu,
Makelar sapi. Jadi ada orang mau jual sapi di pasar hewan. Yang bawa petani tua misalnya. Wis mbah, kono mbah ngopi-ngopi di warung mbah. Tak dolno sapine sampean itu. Nah, itu makelar pada dia tidak mewakili si penjual itu, tapi dia yang berakad deal-dealan itu. Didol piro mbah sapine mbah? Anu 1 juta misalnya. Terus ya wis tak dolno mbah. Didol dijualkan sama dia. Padahal statusnya belum jelas ini sebagai wakil si mbah ini apa sebagai makelar. Kalau sebagai wakil boleh dia bertransaksi sampai deal, tidak ada masalah. Tapi kalau dia sebagai makelar tidak boleh dia berakad, bukan miliknya kok. Di antara syarat jual beli itu barang itu harus miliknya. Kalau bukan miliknya nggak sah. Kecuali kita wakil dari pemilik. Kayak orang yang jual beli di Alfamart, Indomart atau yang mini-mini market yang ada itulah. Itu kan dia sebagai wakil dari pemilik kan, sebagai wakil dari pemilik. Maka tidak ada masalah dia berakad di situ. Kalau dia bukan sebagai wakil dari pemilik, tidak boleh sebenarnya kita berakad itu. Makanya karyawan penjaga toko rata-rata dia sebagai wakil dari dan tidak boleh menjual kecuali sesuai dengan harga dipatok oleh pemiliknya itu. Kalau dia mau jual lebih tanpa seizin pemiliknya tidak boleh. Kecuali dengan seizin pemiliknya gitu. Allahu a'lam bishawab. Ngoten nggih? Ya. Monggo yang lain silakan. Kalau ada. Oke, monggo Pak RT, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau tanya, jual beli kayak macam ujon apa istilahnya ya? Misalnya buah belum matang, nggih. Kemudian dibeli. Seandainya ada kesepakatan, hukumnya gimana menurut pandangan Islam Pak Ustadz? Baik. Di dalam fikih ini nanti kita akan ketemu babnya ya. Bahwa Nabi melarang jual beli buah sampai jelas. Kalau belum jelas bagusnya itu tidak boleh. Masih pentil, tidak boleh. Masih bunga, tidak boleh. Tapi kalau sudah jelas, mangganya kelihatan mangganya gitu ya. Jelas. Terus ditaksir harganya sekian. Silakan, tidak apa-apa. Nah, idealnya begitu ditaksir langsung diambil idealnya. Tapi kan kadang orang nggak mau langsung ngambil. Nah, maka kalau tiba-tiba dalam perjalanannya sebelum dipanen terjadi rontok karena kena angin atau tidak, kena angin atau yang serupa dengan itu, maka akadnya batal. Jadi uangnya dikembalikan kepada yang pembeli dan tidak jadi akadnya karena rusak pohonnya gara-gara kena angin itu tadi. Itu kalau tidak langsung diambil. Tapi kalau langsung diambil sudah segitu. Nah, kadang begini, orang modelnya main tebas. Asal sudah jelas, wes Pak ini tak tebas sekian. Nah, ini akan saya ambil dalam waktu misalnya 7 hari misalnya, atau dalam waktu sebulan atau apa. Nah dalam sebulan itu yang tadi pentil-pentil kan mulai gede-gede, itu tidak apa-apa diambil silakan, tidak ada masalah. Yang penting harus jelas dulu buahnya, kemudian sisanya selama sebulan diambil itu, kalau memang nanti ada yang pentil-pentil sudah mulai gede-gede diambil juga nggak ada masalah. Tapi kalau masih pentil ditaksir tidak boleh. Harus sudah jelas. Nah, kadang kita di problem di fikih itu penebas itu kadang nggak langsung mau ngambil gitu, karena saya masih ngambil sana dulu, nanti ini saya ambil 2 hari lagi deh misalnya. Nah selama 2 hari itu ternyata ada masalah, maka akad dibatalkan. Perintah Nabi suruh mengembalikan uangnya. Jadi jangan diteruskan akadnya, berarti nggak jadi jual belinya itu. Tapi kalau misalnya berlangsung terus, misalnya ya sudah teruskan, misalnya sepakati dari awal. Ini saya ambil dalam waktu sebulan buahnya ini atas kesepakatan antara penjual dan pembeli, maka silakan selama sebulan diambil buah dari pohon tersebut sesuai dengan akadnya aja. Itu yang saya pahami. Wallahu a'lam bishawab. Jadi harus jelas ya. Saya itu pernah beli duren ceritanya itu. Beli duren, di tengah-tengah saya beli itu orangnya ngomong, aduh kok pakai ngomong aja. Ngomongnya gini, saya durian itu sudah saya beli dari sejak masih pentil-pentil. Mbak ngomong kira aja. Andai kan dia nggak ngomong kan saya nggak ada masalah kan. Saya kan beli sesuai dengan akad. Tapi karena dia ngomong kan masalah bagi saya. Karena saya tahu dia membeli durian itu dengan cara nggak benar. Dia membeli dari masih pentil. Dia ngomong gitu. Berarti kan akad dia nggak benar. Akhirnya saya tahu dia nggak benar akadnya kan. Ini masalah itu. Harusnya nggak usah cerita. Kalau artinya kalau untuk saya pembeli amannya nggak usah cerita. Karena dia cerita, akhirnya kan saya tahu akadnya nggak bener ini dia. Ini durian saya beli dari masih pentil-pentil begini. Waduh,
cerita orang kata saya. Akhirnya kan nggak jadi beli, wong akadnya nggak bener itu. Itu seperti itu. Sama dengan gini, kadang penjual itu, saya mau beli barang misalnya gitu ya. Kata yang ini kadang strategi marketing juga. Kata penjualnya, maaf Pak, ini sudah ada yang beli, jadi nggak dijual. Oh ya sudah, karena sudah ada pembeli, saya nggak mau beli kan. Di tengah-tengah saya cari yang lain, tiba-tiba dia ngomong, tapi buat Bapak nggak apa-apa deh, ini loh, Pak, katanya sudah ada yang beli. Kalau ada yang beli, saya nggak mau beli Pak, karena kita nggak boleh membeli yang sudah dibeli orang lain kan. Tadi enggak, kalau buat Bapak enggak Pak, enggak, saya enggak mau. Bapak bilang sudah ada yang beli tadi, saya kapok. Kan dalam Islam enggak boleh kita membeli yang sudah dibeli orang lain, kecuali diizinkan oleh pihak pembeli pertama, itu baru begitu. Makanya kadang strategi marketing itu, ya kalau membuat akad cacat, ya saya enggak mau, saya bilang gitu. Itu seperti itu. Ya maksudnya tadi beli durian, ketika saya beli durian, dia ngomong, ini saya beli durian itu dari masih pentil-pentil. Aduh, kok ngomong Pak? Ya kadang-kadang ngomong akhirnya berarti kita tahu cacat akadnya kan, itu seperti itu. Itu sebab Allahu a'lam bishawab. Oke, monggo yang lain kalau ada. Monggo. Ya, Ustaz, sekarang kan kita tahu bahwa banyak bank-bank konvensional berlomba-lomba membuat bank syariah, Ustaz ya. Oke. Nah, dalam konteks ini masyarakat kan memahaminya bahwa bank syariah itu hukumnya halal, dan mungkin ada yang punya persepsi bank yang konvensional otomatis haram. Ini hanya pandangan saya, Ustaz ya. Terus. Apakah seperti itu kenyataannya, Ustaz? Terima kasih. Sami-sami. Secara prinsip belum ada sistem perbankan syariah yang 100% itu belum ada. Yang terjadi hingga detik ini itu hanya mengalihkan dari akad riba yang besar ke riba yang lebih kecil gitu aja. Itu yang terjadi. Jadi yang terjadi itu adalah mengalihkan dari riba yang besar ke riba yang lebih kecil sebenarnya. Jadi semuanya, makanya gini, satu saat saya nonton podcast ex-bank ya, orang-orang bekas bank itu. Beliau mengatakan kita akan kerjasama dengan bank-bank konvensional tertentu. Nah, terus yang hostnya nanya, loh Anda bukannya orang ex-bank, kok Anda mau kerjasama sama bank-bank konvensional? Nah ini kata dia gitu, ini kita seringkali lebih fokus ke brand bank syariah, kita fokus pada akad, bukan pada brand. Jadi nanti walaupun kita kerjasama dengan bank konvensional, tapi akadnya harus jelas, harus benar akadnya. Nah itu kata beliau begitu. Nah jadi terus kemudian, makanya kita sering fokus pada merek kan, padahal harusnya kan fokusnya pada akadnya itu. Itu seperti, nah yang terjadi hari ini, ya yang terjadi begitu yang saya tahu, hanya pengalian aja dari riba yang besar ke riba yang lebih kecil itu. Sebenarnya kita ini Pak, hidup di masa di mana Nabi bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Majah itu, akan ada masa di mana riba itu merajalela, dan siapa yang menghindarinya dia akan kena debunya. Kita bagaimana menghindari riba sekarang? Menghindari harus ya, tapi menghindarinya kan bukan hal, nggak bisa, kalau sekarang nggak bisa. Kenapa saya bilang nggak bisa? Karena uang kita saja itu udah benda ribawi. Uang kita itu, rupiah, dolar, real, yang money changer-nya di depan Masjid Nabawi itu ribawi itu. Riba apa Ustaz? Uang itu, riba fadl. Kalau kita tukar kan ada selisih. Kan katanya kalau alat tukar nggak boleh ada selisih kan, harus sama. Tapi itu sama Ustaz nilainya, nyatanya buy sell-nya beda. Kita kalau lihat daftar harga itu, jual berapa, beli berapa, beda kan? Berarti kan riba fadl. Ayo, kita bakar uang kita. Belum lagi beberapa aturan keluar negeri harus punya kartu kredit. Iya kan? Ya, itu kan sudah sistem. Maka prinsipnya kita hindari bahwa ada sebagian di mana kita terpaksa, ya sudah nggak ada masalah. Nah, namanya sistem, ya kita gimana gitu. Nah, pernah ditanya oleh sebagian seorang ustadz tanya, dalam bisnis tertentu kadang kita mesti buka rekening di bank konvensional misalnya begitu ya. Itu bagaimana? Ya tidak ada masalah kalau itu sekedar untuk kemudahan transaksi saja. Tapi itu lebih kepada karena keadaan yang memaksa itu. Itu seperti itu. Saya mungkin pernah cerita di sini ya. Suatu saat saya pernah dengar ceramahnya Dr. Arifin Badri itu dalam Daurah Fikih Muamalah itu. Hafidhahullah, beliau cerita bank syariah kita itu dengan yang di Mekah itu beda kata beliau. Kalau di Mekah itu begini,
Misalnya Bapak nabung, ditanya, ini mau wadiah apa mudorobah? Kalau wadiah kan cuma nitip. Kalau mudorobah berarti investasi. Misalnya dia bilang mudorobah, oke, investasi. Mau taruh di mana uangnya? Di hotel, di jalan tol, atau di SPBU misalnya gitu ya. Oh, di hotel aja deh, karena di Mekah kan bisnis hotel seksi banget tuh. Ya udah di hotel. Di hotel apa nih? Ini yang masih butuh pembiayaan, ini hotel yang di Ajiat misalnya. Udah, taruhlah di hotel misalnya di Makarim Ajiat misalnya gitu. Sehingga orang yang nabung itu tahu Pak uangnya di mana. Jadi kalau di Mekah itu gitu. Jadi Pak Fuad misalnya nabung di Mekah itu, Pak Fuad tahu uangnya di mana, tahu Pak Fuad. Oh, uang saya ada di hotel ini gitu. Sehingga perkembangannya kita bisa tahu. Itu kadang 1 sampai 5 tahun kata beliau itu belum dapat dividen, belum dapat bagi hasil karena memang uangnya belum menghasilkan. Kadang 5 tahun baru dapat hasil, dapat bagian. Nah, sementara kalau di kita kata beliau di bank syariah kita itu kalau kita mudorobah aja udah. Di mana uang kita enggak tahu. Tapi tiap bulan kita dapat bagi hasil itu. Kalau Bapak nanya, uang saya ada di mana? Enggak tahu. Yang jelas di tempat usaha yang sudah menghasilkan, Pak. Iya di mana? Enggak tahu. Kok saya baru nabung sebulan, kok sudah ada hasilnya? Ya karena Bapak diakumulasikan dengan, nah makanya kata beliau gini, orang, ini di Gerang Gembos sih nanti ini ya. Ya ini bukan kata saya, nanti bisa dicek dalam daurah beliau ya. Orang nabung di bank syariah kita sekarang itu dengan sistem mudoroba itu ada potensi memakan hak orang lain. Terutama baru nabung. Kenapa? Karena dia baru investasi sebulan 2 bulan sudah dapat hasil. Nah, itu uangnya siapa itu? Ada potensi makan hak orang lain itu. Kalau riba, tobatnya cukup berhenti. Tapi kalau makan hak orang lain ada kewajiban mengembalikan. Ayo mau ambil risiko. Nah, ini kan dikira ngembosin nanti saya. Nah, tapi ini sudahlah. Intinya semuanya bermasalah. Semuanya bermasalah dan masing-masing memang kita belum punya sistem ekonomi syariah yang 100% belum punya. Itulah kenapa dulu Nabi ketika orang Yahudi sudah punya pasar besar, namanya pasar Bani Koinuko, itu Nabi nggak mau buka lapak di pasar Yahudi. Monggo baca dalam sejarah, Nabi tidak mau buka lapak di pasar Yahudi, tidak mau Nabi itu. Nabi buka pasar berhadapan dengan orang Yahudi. Face to face, berhadapan langsung. Tahu kenapa Nabi tidak mau buka lapak di pasar Yahudi? Kalau Nabi buka lapak di pasar Yahudi, Nabi tidak bisa menerapkan fikih muamalah syariah 100%. Karena yang punya pasar pasti melarang. Hari ini ekonomi kita statusnya buka lapak di pasar Yahudi. Maka si pemilik pasar tidak akan mengizinkan kita untuk melakukan itu 100%. Tidak bisa. Nah, ya sudah sabar aja dulu. Memang kita lagi berhadapan dengan sistem itu. Ya, mudah-mudahan nanti akan ada masa di mana kita punya pemimpin-pemimpin kaum muslimin yang berani untuk mengambil terobosan itu. Biasanya yang ngambil terobosan itu kan dibunuh biasanya begitu masalahnya. Itu masalahnya. Kan ngoten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Lah itu beberapa negara yang pemimpin muslimnya berani menolak Bank Dunia kan disikat. Ya, Anda bisa bacalah di berita-berita. Saya nggak usah terangkan, Anda lebih tahu lah itu. Kan ngoten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Oke, saya kira itu. Tapi jangan terus besok itu monggo terserah masing-masing lah itu. Terserah masing-masing. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Cukup dulu nggih. Insyaallah nanti besok bab tentang riba besok. Insyaallah. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.